Kalau menurut saya ya, foto itu jauh berbeda. Hanya sebatas itu. Kejahatan itu. Kalau kita memakai sebuah ijazah dengan foto yang bukan foto kita, jelas kejahatan. Jadi gua minta tolong sama ChatGPT buat gambarin orang yang ada di foto itu bagaimana rupanya kalau seumuran dengan Jokowi yang sekarang. Ini hasilnya. Hanya gara-gara satu lembar ijazah. Apakah Bapak Jokowi itu baik? Dijawab ya. Sangat baik, Bu. Sangat baik ya. Kalau Pak Jokowi itu baik, kenapa dibiarkan hari ini anak bangsa bertikai? Hanya gara-gara satu lembar ijazah. Sebentar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukan buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan. Keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang ijazah Jokowi yang dironsen. Ini menurut saya kemajuan yang kelewat batas, yang dialami oleh manusia-manusia koplak pembenci Jokowi. Saya baru tahu sekarang bahwa untuk menentukan ijazah asli ataukah palsu, ijazah tersebut harus dironsen. Setahu saya, ronsen itu untuk melihat kondisi organ dalam manusia sebelum ditemukan USG. Nah, ini sangat lucu sekali, ijazah Jokowi dironsen. Dan katanya, dari hasil ronsen ijazah Jokowi itu, didapati hasil stempel UGM melintas di bawah foto Jokowi. Ngelindur kok gak bangun-bangun sih, Drun? Koplak-koplak. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respons netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Hanya gara-gara satu lembar ijazah. Apakah Bapak Jokowi itu baik? Dijawab ya. Sangat baik, Bu. Sangat baik ya. Kalau Pak Jokowi itu baik, kenapa dibiarkan hari ini anak bangsa bertikai? Hanya gara-gara satu lembar ijazah. Sebentar Pak, seharusnya ya, sebagai seorang negarawan, hal yang simpel bisa dilakukan oleh Bapak Jokowi. Ambil saja ijazahnya, dilihatkan di depan publik, ini ijazah saya, silakan untuk diteliti oleh ahli forensik. Tidak harus memenjarakan anak-anak bangsa yang hari ini akibatnya apa? Antara yang pro dengan Pak Jokowi, antara kita yang ingin tahu keabsahan dan kesahan ijazah itu, berantem, bertikai anak bangsa, terpecah belah anak bangsa hari ini, gara-gara hanya selembar ijazah yang Pak Jokowi hari ini pun belum siap untuk melihatkan ijazahnya itu di depan publik. Dipoldakan udah, Bu. Dipoldakan udah, Bu. Ini ijazah saya, silakan kalau ahli forensik ingin mengujinya, kesahannya. Selesai kan? Kalau ada kemarin misalkan, kalau memang seorang negarawan ya, tidak akan membiarkan kemarin Ustadz Gus Nur, kemudian Bambang Tri dipenjarakan, ya kan? Lah, Bu, kalau orang memfitnah orang, yang akan dipenjarakan gara-gara selembar ijazah. Ya, kalau nuduh hal yang memfitnah, simpel yang bisa dilakukan oleh Bapak Jokowi adalah memperlihatkan ijazahnya. ya, kasih kesempatan. Yang bikin kisruh kan kelompok kalian, koplak. Kok malah menyalahkan Jokowi? Ijazah Jokowi kok yang disalahkan? Ini orang makin tua bukannya makin cerdas, malah makin koplak. Yang menuduh ijazah Jokowi palsu itu kalian. Ketika Pak Jokowi tidak mau menunjukkan, itu bukan karena dia gak punya ijazah atau ijazahnya palsu, tapi karena gak mau saja. Dan itu haknya dia. Kok malah ngamuk-ngamuk? Lanjut. Inilah yang menurut saya sejauh ini yang paling jauh. Seumur-umur, saya baru tahu bahwa selain organ dalam manusia, ijazah juga bisa dironsen. Gak tahu pakai rumus apa. Yang jelas dengan dironsen, maka sebuah ijazah akan kelihatan asli ataukah palsu. Ini sih menurut saya kecerdasan level dewa. Udah tingkat tinggi gak ada tandingannya. Dari sini saya mulai paham bahwa para pendukung Jokowi selalu kalah cerdas dengan para pembenci Jokowi. Tetapi gak masalah, mereka ngaku cerdas tapi faktanya gak waras. Salah satu buktinya ya barusan ini. Ijazah kok dironsen? Lanjut. Jokowi terdesak, 2 versi ijazahnya dibongkar. Jokowi kembali menyala, pasalnya 2 versi salinan ijazah Jokowi telah dibuka oleh KPU.
Jadi ketika kita berbicara tentang ijazah, nampaknya hari ini muncul keraguan publik. Ini berdasarkan pengamatan pengamat ya. Jadi mulai ragu, soalnya ada dua versi soal legalisir ijazah Jokowi. Waduh. Apakah ini akan mengakhiri polemik ijazah Jokowi dan akan membongkar dengan sesungguh-sungguhnya? Beri komentar terbaik kalian. Yang beda itu otak lu, Tong. Otak lu beda dengan otak orang waras kebanyakan. Dua salinan ijazah Jokowi yang digunakan untuk mendaftar di KPU itu sama. Apanya yang beda? Kalian masih ingat nggak yang katanya Jokowi membuat ijazah di Pasar Pramuka baru-baru saja? Kalau emang baru-baru saja membuat ijazah di Pasar Pramuka, kok bisa-bisanya Jokowi mendaftar di KPU dengan salinan ijazah yang sama? Dari sini saja sudah kelihatan bahwa mereka itu kayaknya ada yang salah di otaknya. Tapi gak masalah, yang penting kalian senang. Lanjut. Dia tidak mau memberikan dan tidak mau menghadirkan ijazah itu di sidang TLS. Kenapa? Berarti karena itu adalah barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan. Itu logika awam saya seperti itu. Ya kan? Kalau tidak, ya sudah hadirkan saja minggu depan supaya diperiksa oleh ahli forensik yang kami datangkan dan diperiksa oleh ahli keterbukaan informasi publik. Menurut Anda kasus ijazah Jokowi kejahatan bukan? Loh, itu kan hakim yang bisa menentukan. Oke, berarti Kalau kita menurut, bicara kalau menurut saya ya, foto itu jauh berbeda. kejahatan. Hanya sebatas itu. Kejahatan itu. Kalau kita memakai sebuah ijazah dengan foto yang bukan foto kita, jelas kejahatan. Berarti itu alat bukti atau barang bukti? Iya, menurut saya alat bukti jadinya. Kalau itu benar. Oke, menarik komentar Anda. Iya. Ingat ya, saya tidak ada keberpihakan ya. Iya. Jadi Hei ikan buntal, terus kalau foto di ijazah Jokowi itu bukan fotonya Jokowi, terus itu fotonya siapa? Fotonya bapakmu. Kok aneh ya kalian ini? Logikanya kok terbalik. Justru kalau memalsukan ijazah, gak mungkin foto orang lain yang dipasang. Sederhananya saja mikirnya. Kalau saya memalsukan ijazah, gak mungkin foto tetangga gue yang gue pasang. Tentu foto diri saya sendiri dong. Ini logika sederhana gitu saja gak paham. Perut aja digedein tapi otaknya tetap stunting. Lanjut. Kalian udah lihat salinan ijazah Jokowi belum? Ya fotonya sama yang selama ini beredar. Jadi gua minta tolong sama ChatGPT buat gambarin orang yang ada di foto itu bagaimana rupanya kalau seumuran dengan Jokowi yang sekarang. Ini hasilnya. Gimana menurut kalian? Aneh banget. Udah jelek mukanya, jelek pula hatinya. Siapa mbak? Gak tahu. Silahkan jawab sendiri. Gondrong rambutnya tapi pola pikirnya tetap pendek. Dia menyuruh AI memprediksi foto masa tua seseorang dalam sebuah foto. Kau pikir AI itu Tuhan Maha Benar? Gini ini kalau disebut bodoh menurut saya sangat tidak cukup ya. Karena ini menurut saya sih sudah dungu tingkat 9. Kalau itu bukan foto Jokowi, terus fotonya siapa? Bapaknya Jokowi? Mikir pakai otak, Drun, jangan pakai dengkul. Jangan kebanyakan minum kencing onta. Lanjut. Orang tidak waras ini, orang tidak waras yang kewarasannya berkurang muncul lagi nih, bertambah lagi nih. Emang Anda udah pernah lihat ijazah Pak Jokowi? Saya mah tidak ngurus-ngurusin ijazah orang lain. Gitu. Saya itu beda sama kamu. Kalau kamu mau pengen lihat ijazah Pak Jokowi sampai apa ya yang dipikirannya ijazah Pak Jokowi, saya mah tidak gitu ya. Orangnya saya tuh nyantai. Tidak harus melihat ijazah orang lain, tidak harus melihat kepribadian orang lain. Gitu. Enggak kayak kamu. Kamu itu penasaran aja, kalau saya tidak, gitu ya.
Kalau saya lebih mementingin keperluan saya pribadi gitu. Ngapain ngurus-ngurus orang lain? Ngapain ngurus-ngurus ijazah orang lain? Ya. Ijazah Pak Jokowi kan disimpan sama Pak Jokowi. Lah terus urusan saya apa? Kepengen lihat ijazah Pak Jokowi. Gitu. Kalau pengen tahu jawabannya ya. Ngapain saya ngurus-ngurus urusan orang lain? Yang lain pala saya nanti botak nanti kalau mikir-mikir ijazah orang lain gitu ya. Beda gak kayak kamu. Kalau kamu pasti mikir-mikirin kepunyaan orang lain kayak gimana gitu ya. Terus dia punya ada enggak saya enggak gitu orangnya gitu. Saya itu lebih memikirkan yang hal-hal yang positif ya. Gitu ya. Enggak kayak kamu aku. Beda. Aku tuh beda orangnya. Aku tuh lebih mementingin hal-hal yang positif ya. Ngapain mikir-mikir apa ijazah orang lain, lagi pula bukan hak saya kok lihat ijazah orang lain. Gitu ya. Terima kasih. Otak saya tuh masih waras ya. Tidak kayak Roy Suryo, kayak Tipa, kayak Rismon, kayak kamu mikir-mikirin kepunyaan orang lain aja, mikir-mikirin ijazah orang lain aja yang tidak jelas gitu. Ngapain mikir-mikirin barang-barang orang lain yang tidak jelas gitu. Gitu ya. Lagi pula apa ya? Tidak ada untungnya ya. Lagi pula tidak ada untungnya bagi saya ngurus-ngurus ijazah orang lain, ngurus-ngurus kepunyaan orang lain. Lagi pula bukan hak saya. Gitu. Mantap bang, ngapain ngurusin ijazah orang? Emang ada untungnya? Kan tidak. Apalagi menuduh ijazah orang tapi gak punya bukti. Malah menyalahkan orang lain yang menyebut ijazah Jokowi asli. Katanya, emang sudah pernah melihat? Kan sama saja. Kalian menuduh ijazah Jokowi palsu. Emangnya pernah melihat? Kan juga tidak. Ingat loh ya, hukum di Indonesia menjunjung tinggi praduga tak bersalah. Sebelum tahu kesalahan seseorang, maka semua orang dianggap benar. Dan kalau menuduh, maka yang menuduh harus bisa membuktikan. Kan sama saja dalam agama, kita dianjurkan berbaik sangka. Ngakunya alim tapi kok kayak orang idiot ya. Koplak. Ya teman-teman, demikian dulu komentar dari saya. Mohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.